Iya, Pekanbaru 14 hari waktu itu diinterogasi. Dianggap menghina kepala negara saat itu. Waktu di panggung saya rubah jadi suatu. Saya malah sibuk nangis aja. Iwan Fals mungkin ibarat seperti air yang bisa berubah sesuai dengan wadahnya. Ia bisa menulis lagu-lagu humor dan penuh tawa, lalu menyanyikan lagu cinta remaja. Kemudian membawakan lagu murung yang mempertanyakan hidup, sampai dikenal sebagai salah satu ikon nyanyian protes sosial yang paling lantang. Pemilik nama lengkap Virgiawan Listanto ini lahir pada 3 September 1961. Iwan Fals kecil menghabiskan masa kecilnya di Bandung. Kemudian, ia juga sempat ikut saudaranya ke Jeddah, Arab Saudi, dan tinggal di sana selama 8 bulan, sebelum akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Kecintaannya pada dunia musik sudah ia rasakan sejak masa remaja. Saat itu, ia lebih memilih menggandrungi alat musik gitar ketimbang lainnya. Di usia 13 tahun, bakat musik Iwan semakin terlihat. Ia sering mengamen di daerah sekitar Bandung. Tentu tujuan utamanya bukanlah untuk mencari uang, namun untuk mengasah mental, melatih kemampuannya bermain gitar, dan menciptakan lagu. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya ditawari untuk mengadu nasib di Jakarta oleh seorang produser. Iwan Fals sampai harus menjual sepeda motor kesayangannya untuk modal awal biaya pembuatan master rekaman. Bersama rekan-rekannya, Toto Gunarto, Helmy Baven, dan Bambang Bule yang tergabung dalam grup Amburadul, mereka merekam album pertamanya. Namun sayangnya, album tersebut gagal di pasaran. Kemudian, setelah beberapa kali membuat album dan tak kunjung menemui kesuksesan, datang sebuah tawaran dari label besar bernama Musika yang menawari Iwan Fals rekaman album solo. Lewat album Sarjana Muda yang dirilis pada tahun 1981, karir musik Iwan Fals mulai menemui titik terang. Di album Sarjana Muda, Iwan Fals berhasil menangkap fenomena sosial yang terjadi di akhir dekade 70-an dengan sangat jenius. Sebagai contoh, nomor berjudul Guru Umar Bakri yang berkisah tentang guru bergaji rendah. Bahkan sampai sekarang masih relevan, bukan? Lalu ada tembang berjudul Puing, yang mungkin kurang akrab dan gak menjadi primadona tongkrongan. Namun lagu ini sangat jeli menceritakan kejadian Timor-Timor di tahun 1975 sampai 1978, ketika Operasi Seroja. Atau sebuah lagu berjudul Ambulan Zigzag. Dari judulnya aja udah sangat keren kan? Level gitaran kamu di tongkrongan biasanya diukur dengan lagu ini, bukan? Di usianya yang sudah lebih dari 40 tahun, album Sarjana Muda masih sangat khas dengan karakter yang kuat, tak terdengar uzur atau terkesan kuno. Album Mata Dewa menjadi karya yang tak bisa dilupakan Iwan Fals. Lewat album yang dirilis di tahun 1989 ini, Iwan semakin meneguhkan hati untuk memilih jalan hidup sebagai musisi. Tak lama setelah dirilis, Iwan Fals saat itu berniat menggelar tur 100 kota untuk mempromosikan album terbarunya. Namun, seluruh izin konser itu mendadak dibatalkan oleh kepolisian karena faktor keamanan. Padahal saat itu Iwan dan seluruh timnya sudah berada di lokasi konser. Iwan sendiri mengaku tidak tahu alasan tur 100 kotanya kala itu tak mendapat restu. Lagu-lagu Iwan Fals yang mulai kritis dianggap pemicu konsernya tidak mendapatkan izin. Namun akibat peristiwa itu, Iwan mengaku sangat terpukul. Meski konsernya tidak mendapat restu, Iwan menolak berdiam diri. Perlawanan Iwan Fals justru semakin keras. Bersama rekan musisi lainnya seperti Sawung Jabu, Nanil, Nanu, dan Ini Sisri, Iwan membentuk grup Suami dan merilis album Suami 1 pada 1989. Dari album inilah lahir lagu-lagu bernuansa kritik seperti Bento, Badut, dan Bongkar. Tak berhenti sampai di situ, Iwan bersama Sawung Jabu, Setiawan Jodi, Yoki Surya Prayogo, Doni Fatah, dan Bengawan Sastra W.S. Rendra membentuk sebuah supergrup bernama Kantata Takwa pada 1990. Lagu-lagunya pun masih menghadirkan kritik sosial. Namun sebenarnya, jauh sebelum pencakalan itu terjadi, tepatnya pada tahun 1984, ketika Iwan Fals sedang mengadakan konser di Pekanbaru Riau, ia juga pernah harus berurusan dengan aparat keamanan. Gara-gara lagunya yang berjudul Mbak Tini.
Musisi yang kerap mengkritik rezim Orde Baru dengan lagu-lagunya itu dituduh menghina Ibu Negara Tien Soeharto dan Pak Soeharto. Dalam acara Kick Andy 5 Februari 2010, Iwan mengungkapkan bahwa lagu Mbak Tini menceritakan perempuan mantan pekerja seks komersial yang membuka warung kopi. Dia memiliki suami mantan preman bernama Soehardi yang bekerja sebagai sopir truk. Soehardi di PHK dan kembali menjadi preman. Mereka bercerai dan Tini juga kembali menjadi PSK. Waktu di panggung saya ubah Soehardi jadi Soeharto, kata Iwan. Akibatnya, Iwan dibawa ke Korem 031 dan diinterogasi selama 12 hari. Interrogator bertanya mengapa Tini. Mungkin plesetan dari nama Tin, dan Soehardi mungkin plesetan dari Soeharto, toh? Saya juga bingung menjawabnya. Mungkin iya, mungkin tidak. Saya malah sibuk nangis saja karena yang bertanya seram-seram, kata Iwan. Setelah kejadian itu, Iwan merasa terteror, tepatnya teror dari diri sendiri. Prasangka dan ketakutan dirinya dan ketakutan keluarga. Iwan Fals merasa selalu ada yang mengikuti dirinya. Dalam acara Kick Andy ketika ditanya Andi Noya bahwa ada kesan Iwan benci Soeharto, dia menjawab dengan diplomatis. Tidak, saya justru mengaguminya. Kok bisa ya bertahan 30 tahun? Tentu ada alasan yang kuat dia bisa seperti itu, kata Iwan. Iwan Fals terus terang berterima kasih dengan Orde Baru karena membuatnya melahirkan lagu-lagu fenomenal seperti Umar Bakri, Wakil Rakyat, Serdadu, Bento, Bongkar, Tikus Kantor, dan lain-lain. Artinya, bukan saya mengiyakan apa yang terjadi di masa Orde Baru, tapi saya lahir di situ dalam suasana seperti itu dan saya merasa sendirian saat itu, kata Iwan. Pada April 1997, Iwan harus terpukul dan melewati masa sulit karena kematian anak pertamanya yang bernama Galang Rambu Anarki. Ia adalah gitaris band Bunga yang baru saja merilis album debut. Nama putra tertuanya itu pernah ia jadikan lagu berjudul Galang Rambu Anarki. Kematian Galang membuat Iwan Fals sangat terpukul. Akibatnya, Iwan sempat menghilang beberapa tahun dari hiruk-pikuk industri musik. Andi F. Noya dalam acara Kick Andy pernah bertanya langsung ke Iwan Fals tentang Galang Rambu Anarki. Iwan bilang, saat itu anaknya sedang berada dalam tahap menentukan jalan hidupnya sebagai pemusik dan memilih untuk berhenti sekolah saat usianya 15 tahun. Iwan bilang Galang juga membuktikan bahwa ia benar-benar serius di dunia musik. Hal itu juga dibuktikan lewat album Bunga. Dalam acara itu, Iwan Fals juga mengklarifikasi tentang kematian Galang yang kala itu santer beredar bahwa ia meninggal karena overdosis obat-obatan terlarang. Namun, Iwan menegaskan bahwa penyebabnya bukan itu, karena sang anak meninggal akibat gangguan pernafasan. Iwan Fals hari ini adalah sosok legenda hidup yang sangat menginspirasi banyak orang. Ia masih terus berkarya dan mengeluarkan album. Meski banyak orang yang bilang bahwa Iwan Fals sudah tidak sekritis dulu, namun bagi saya, Iwan Fals selalu menjadi panutan. Ia adalah sosok pembangkang sejati yang sayang dengan keluarganya. Sosok rendah hati yang mempunyai kepekaan dan kepedulian yang luar biasa. Lewat karya-karyanya, Iwan Fals berhasil menangkap kegelisahan banyak orang, menjadi penyambung suara rakyat, dan menjadi garda depan melawan rezim tirani.